kalau pendidikannya di kita sekarang gimana Bapak Ibu? Ya, karena tadi setelah Bapak Ibu lihat, saya tadi nggak sempat mikirin kurangnya kan, baru sekilas saya. Tapi selain jumlahnya, kita tuh distribusinya tidak merata. Kalau tadi Bapak Ibu ingat tadi sebelum berhenti ada map Indonesia yang merah-merah gitu. Ya layanan jantung, orang kena stroke, kena jantung di Jawa, ya kemungkinan beberapa kota selamat. Kalau di Sulawesi, Maluku, Kalimantan, kemungkinan besar meninggal, karena nggak ada dokternya. Nah kenapa nggak ada dokter di sana? Karena sentra pendidikan kita tuh banyak di Jawa. Kemudian pesertanya juga banyak orang, mohon maaf saya juga orang Jawa Barat gitu ya. Pesertanya tuh sebagian besar orang Jawa. Ya nggak mungkin lah mereka kalau ini ditugaskan keluar, padahal yang kosong adalah posisi-posisi di Sumba, di Nias, di Taliabu, di Anambas, itu yang kosong. Kalimantan, Sulawesi. Nggak mungkin lah orang kayak saya atau Pak Kunta gitu, kemudian suruh pindah hidup di Taliabu atau Anambas kan susah. Nah ini yang di Amerika berbeda sistemnya. Mereka yang ambil spesialis, bukan orang-orang kota yang mampu atau siapa, tapi adalah dokter-dokter di daerah-daerah yang memang tidak ada spesialisnya. Jadi pendekatan rekrutmennya saja sudah beda. Nah itu yang sekarang kita pengen lakukan agar terjadi perubahan dan gap antara spesialis itu bisa diatasi. Selanjutnya, jadi konsepnya kita, karena masih ada dua jalan kan, kita tidak mungkin menghapuskan yang sudah ada nih yang unik sendiri Indonesia nih sistemnya. Ya udah ini nggak apa-apa jalan sendiri yang universitas, tapi kita bikin yang RSPPU. Yang tujuannya bukan hanya mendidik banyak-banyakan dokter spesialis dari orang yang mampu, bukan tujuannya untuk mengenerate revenue bagi institusi pendidikannya, tapi pendudukannya benar-benar untuk pemerataan. Ya. Di halaman selanjutnya, jadi bedanya ini Pak, rekrutmennya kita akan ambil dari putra-putri daerah, dari rumah sakit yang nggak ada spesialisnya. Jadi beda, kalau sekarang kan, ya yang punya uang, ya dia ngelamar. Kalau kita enggak, kita bikin pendidikannya yang rumah sakit belum punya spesialisnya, dia itu pasti menang duluan untuk dapat spesialis. Karena kursi spesialis ini kan susah sekali Bapak Ibu. Yang menang adalah orang yang rumah sakit yang enggak punya. Nah, begitu lulus, kita minta langsung jadi orang ASN dan mutunya dijaga dengan akreditasi luar negeri. Ya. Kemudian yang kedua, yang kita rubah juga di sistem pendidikan yang kita punya adalah halaman berikutnya, mereka dibayar gajinya. Ya kita belum bisa sekaligus banyak ya, tapi kita kerjasama sama LPDP. Kalau ini adalah orang-orang yang datang dari luar, langsung di cover LPDP. Ya, dan dia akan mendapatkan penggantian biaya hidup. Jadi 5 juta kalau dia awal. Jadi kalau dia masuk awal tuh kayak semester pertamanya dia lah, ini yang awal. Kemudian kalau Madya dapat 7,5 juta sebulan, kemudian tahap 3 yang sudah chief itu 10 juta. Kenapa? Karena ini masalah di sistem pendidikannya sekarang. Mereka tuh umumnya udah berkeluarga, udah kerja sebagai dokter, udah ada income. Kemudian kalau jadi dokter spesialis, kan mesti berhenti bekerja dengan sistem pendidikan sekarang. Mesti ngelamar ke fakultas kedokteran, belajar selama 4 tahun tidak ada income. Nah itu yang menyebabkan kenapa dokter spesialis biasanya anak orang kaya. Kalau bukan anak orang kaya nggak mungkin dia bisa hidup. Nggak mungkin dia bisa hidup. Itu sebabnya yang sekarang dengan sistem pendidikan sekarang, kalau mereka dari luar kota misalnya belajar, mereka kita kasih. Ya nggak besar, tapi seenggaknya bisa ganjel mereka hidup. Ya, bisa ganjel kita hidup. Karena masih kita hitung juga berdasarkan kemampuannya kita. Ya. Di halaman selanjutnya, dan statusnya mereka sebagai apa? Statusnya mereka sebagai peserta ini, perjanjian kerjasama mereka sebagai pegawai kontraknya rumah sakit. Karena mereka bekerja sebagai dokter umum, rumah sakit. Ini juga approach yang dipakai di luar negeri. Mereka bukan sebagai peserta didik, bukan sebagai murid. Gitu. Mereka itu sebagai pekerja. Nah konsep ini yang memang berubah. Di halaman selanjutnya juga kita belajar dari ICJMI itu diatur. Sekarang kenapa bullying itu banyak terjadi? Karena di pendidikan ini terlampau banyak sebenarnya, saya nggak tahu sempat dimasukin apa nggak catnya, dan tidak diatur. Karena dia dianggapnya murid gitu. Murid kan nggak ada haknya gitu. Tapi kalau dia kontrak sebagai pekerja diatur. Maksimal nggak boleh lebih dari 80 jam per minggu. Bolehlah satu hari misalnya mesti 20 jam karena memang ada kondisi gawat darurat. Tapi kalau gitu besoknya harus istirahat. Itu aturan-aturan itu sekarang kita pasang dan itu tercantum di kontraknya kita dengan mereka. Gitu ya. Dan itu kita ambil dari mana? Kita ambil dari ACJMI tadi. Dia ada standar-standarnya yang kita penuhi. Ya. Di halaman selanjutnya, ini contohnya yang sudah kita lakukan. Jadi semua rumah sakit yang akan menjadi pendidikan yang udah jalan 6,
Itu kita bawa ke Amerika, orang Amerika ini kita dilatih. Beginilah cara menjadi rumah sakit pendidikan yang standar dunia. Harusnya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ya. Dan nanti diakreditasi oleh mereka. Jadi nanti rumah sakit pendidikan kita, sebagai pendidikan ya, bukan pelayanan, itu akan mirip. Kalau pelayanan kita kan ada yang KARS, ya. Kalau kita KARS, internasional ini kan ada yang GCI. Gitu. Ya, kita kan kejar kalau bisa yang bagus semuanya ke GCI. Nah ini sama, kita untuk rumah sakit sebagai fungsi pendidikan, bukan fungsi pelayanan, kita pakainya ACGME, supaya standarnya langsung standar dunia. Ya. Nah ini semuanya diatur Bapak Ibu. Halaman selanjutnya, jadi mulai pendidikan, pendaftaran, seleksi administratifnya, ini kan kita dulu berbasis interview dan sangat individualistik kan. Jadi Pak Aco itu sempat ngerasa loh, saya nilainya bagus kok tiba-tiba hilang gitu. Karena ada nama-nama khusus yang masuk, dan sekarang nggak bisa. Semuanya dibikin transparan, track record-nya ada, sistemnya itu diatur oleh ACGME. Ya ujiannya tertulis, ranking yang langsung bisa dilihat, jadi kita bisa lihat kita ranking berapa. Dan kenapa lulus atau nggak lulus. Semua datanya kita bikin transparan. Kemudian pada saat penentuan akhir, dulu kan lebih banyak terhadap kalau yang senior udah bilang masuk, masuk. Gitu. Sekarang nggak bisa. Karena semuanya di pleno by system dan itu bisa ada audit realnya. Itu yang kita perbaiki ya. Di halaman selanjutnya, dan semuanya digitalize ya. Bapak Ibu ya. Yang penting, yang paling penting yang di halaman selanjutnya ini. Dulu orang lulus nggak lulus, ini susah nih kalau dokter spesialis. Nggak lulus, kenapa? Saya nggak suka. Nah nanti enggak, kita masih lihat misalnya melakukan operasi usus buntu, kita lihat benar nggak usus buntunya berhasil apa enggak gitu. Kalau dia berhasil dari 10, berhasil 10, kemudian dibilang nggak lulus, kita akan kelihatan karena logbooknya tuh semuanya by system dan mesti dijaga oleh 2 orang tuh, nggak bisa 1 orang aja. Ini ACGME ngaturnya bagus. Jadi nggak bisa like sama dislike dari senior. Kenapa bullying terjadi? Karena senior yang sangat menentukan. Jadi yang ngajar sekarang di PPD sekarang bukan gurunya, karena gurunya sibuk. Jadi saya nggak ada, sebenarnya ada chartnya. Di semua rumah sakit pendidikan, Bapak Ibu bisa tanya deh, di Rutnya Sutomo, rumah sakit ya, jangan ke FK-nya. Di Rutnya Sutomo, di Rutnya Sarjito, tanyain. Mereka tuh pasti merasa beban sekali karena muridnya banyak sekali. Gurunya nggak bisa ngajar, padahal harusnya kan namanya praktek itu gurunya ngajarin sebelah-sebelahan. Ini gurunya nggak bisa ngajar, akhirnya dikasih ke senior. Jadi yang ngajar di kita tuh senior ya, bukan gurunya. Kalau yang ngajar senior ya bullying itu terjadi. Karena gurunya nggak pernah ngawasin, mungkin juga sibuk juga ada tugas lain atau praktek dia untuk mencari hidupnya. Nah itu yang sekarang kita hindari dengan sistemnya ini. Jadi semua masuk ke sistem, dilihat ada 2 orang yang mengawasi. Ya. Di halaman selanjutnya transparansinya juga bisa kelihatan.